kali ini, kita akan membahas topik penting dalam dunia bisnis, yaitu creating of compelling value proposition. Topik ini wajib dipahami, terutama bagi pengusaha, startup, maupun siapapun yang ingin membahas ide bisnis agar bisa bersaing serta bertahan. Sebelum kita belajar membuatnya, mari kita pahami dulu apa itu value proposition. Sederhananya, value proposition adalah alasan utama kenapa pelanggan memilih bisnis kita dibandingkan bisnis pesaing. Bisa dibilang, ini adalah janji nilai yang kita tawarkan, manfaat apa yang mereka dapatkan, serta masalah apa yang bisa kita selesaikan. Value proposition bukan sekedar slogan indah, tapi harus jelas, spesifik, serta relevan dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya Gojek atau Grab, memudahkan transportasi, pesan makanan, hingga kirim barang hanya dengan satu aplikasi. Lalu ada Netflix, yaitu sebuah aplikasi hiburan tanpa batas, fleksibel, bisa dinikmati kapanpun tanpa iklan, walaupun berbayar. Setelah itu ada warung kopi lokal, bukan hanya tempat ngopi, tapi juga ruang nyaman untuk nongkrong dengan harga ramah di kantong. Dari contoh itu, kita bisa lihat value proposition selalu menghubungkan tiga hal utama. Yang pertama, masalah pelanggan, kedua, solusi yang ditawarkan, dan yang terakhir, alasan mengapa solusi kita lebih unggul. Jadi, value proposition adalah fondasi bisnis. Ia menjelaskan apa yang membuat orang mau mencoba, membeli, bahkan setia pada produk atau layanan kita. Sekarang, mari kita bahas elemen penting dalam value proposition yang compelling itu. Yang pertama itu ada customer segment. Siapa target pelanggan kita? Anak mudakah, pekerja kantoran, atau ibu rumah tangga, atau bahkan perusahaan besar? Yang kedua adalah problem atau pain points. Masalah apa yang benar-benar mereka hadapi? Misalnya, sulit transportasi, susah keuangan, atau bosan dengan hiburan lama. Yang ketiga, solution. Bagaimana produk atau layanan kita menyelesaikan masalah itu? Solusi harus relevan serta mudah dipahami. Yang keempat, unique value proposition atau UVP. Inti dari value proposition, apa yang membuat kita beda dari harga biasa? Kualitas, kecepatan, pengalaman pengguna, serta inovasi. Yang kelima adalah channels. Cara kita menyampaikan value proposition ke pelanggan, misalnya lewat aplikasi, media sosial, toko fisik, atau kombinasi semuanya. Yang keenam, proof atau evidence. Janji tanpa bukti tidak akan dipercaya, maka kita perlu data, testimoni, studi kasus, atau traction awal sebagai penguat. Kalau semua elemen ini jelas, value proposition akan jadi lebih kuat, meyakinkan, dan sulit ditiru oleh pesaing lainnya. Lalu, bagaimana cara membuat value proposition yang compelling? Berikut langkah-langkah praktisnya. Yang pertama, tentukan target pelanggan yang spesifik. Identifikasi masalah utama lewat riset ataupun wawancara. Setelah itu, tulis solusi dalam bentuk manfaat, bukan sekedar fitur. Bandingkan dengan kompetitor, lalu soroti apa yang membuat kita unik. Buat pernyataan singkat, jelas, serta konkret. Contohnya, jangan hanya bilang produk ini cepat. Lebih menarik kalau kita katakan dengan aplikasi ini, Anda bisa menghemat 30% waktu kerja setiap hari. Itu lebih jelas, nyata, dan langsung terasa bagi pelanggan. Kesimpulannya, value proposition yang compelling adalah kunci agar bisnis menonjol di tengah persaingan. Tanpa value proposition yang jelas, pelanggan akan kesulitan memahami apa nilai yang sebenarnya kita tawarkan. Ingat, pahami dulu siapa pelanggan kita, tawarkan solusi nyata, tunjukkan keunikannya dibandingkan pesaing, dan berikan bukti bahwa solusi kita berhasil. Dengan begitu, pelanggan tidak hanya tertarik, tetapi juga percaya dan akhirnya loyal. Jadi, kalau kamu sedang membangun bisnis atau startup, jangan hanya fokus pada produk atau fitur. Fokuslah pada value yang benar-benar dibutuhkan pelanggan. Itulah alasan utama mereka akan memilihmu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk perjalanan bisnismu. Semoga perjalanan bisnismu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.